suara yang mengerikan itu kembali terdengar. Kali ini, suara rintihan yang sama, penuh kesakitan, dan sangat jelas, membuat kedua petugas kembali merasa curiga dan terkejut. Dengan rasa penasaran, kedua petugas keamanan kembali mendekati rumah Usin dengan hati-hati, berusaha agar tidak terdengar. Mereka mengintip melalui celah-celah dinding papan dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam ruangan, tampak seorang pria terikat di atas ranjang, dengan kondisi tubuhnya dipenuhi noda merah yang sangat menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1964. Terjadi sebuah peristiwa mengerikan di mana seseorang melakukan serangkaian kejahatan yang mengakibatkan banyak korban. Pelaku dari kasus ini akhirnya menjadi orang pertama di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati terkait kasus kriminal. Pada Senin malam, tanggal 11 Mei 1964, sebuah desa yang bernama Seduri di Mojosari, Mojokerto, dikejutkan oleh sebuah laporan dari masyarakat setempat yang melaporkan adanya suara aneh. Suara tersebut, menurut keterangan warga, terdengar seperti rintihan kesakitan yang dalam, atau kadang-kadang menyerupai suara hewan yang tercekik dengan sangat menyayat hati. Dalam suasana yang diterangi hanya oleh cahaya remang-remang dari lampu-lampu minyak yang masih jarang pada masa itu, suara tersebut terdengar semakin misterius dan menakutkan. Beberapa warga mulai mengaitkan suara ini dengan hal-hal mistis atau makhluk halus, mengingat kegelapan malam yang pekat dan keterbatasan penerangan pada waktu itu. Mereka merasa tergerak untuk meminta bantuan petugas keamanan setempat, yang pada masa itu bukanlah polisi seperti yang kita kenal sekarang, melainkan lebih mirip dengan seorang hansip, petugas keamanan desa yang lebih bersifat lokal dan sederhana. Dua orang petugas keamanan yang ditugaskan untuk menyelidiki suara tersebut mulai berkeliling desa, mencari sumber dari bunyi yang membingungkan ini. Setelah melakukan pencarian yang penuh ketegangan, mereka akhirnya mendapati bahwa suara tersebut berasal dari rumah seorang pria bernama Usin, seorang jagal atau pedagang kulit kambing yang dikenal di desa. Saat mereka mendekati rumah Usin dan mengetuk pintunya, Usin membuka dengan wajah yang sepertinya sudah siap menghadapi pertanyaan mereka. Dengan tenang, Usin menjelaskan bahwa suara aneh yang mereka dengar sebenarnya adalah suara temannya yang sedang mengalami sakit perut yang sangat parah. Penjelasan ini tampak masuk akal bagi petugas keamanan, sehingga mereka merasa puas dengan penjelasan tersebut dan melanjutkan patroli mereka. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan rumah Usin dan melanjutkan pencarian mereka, suara yang mengerikan itu kembali terdengar. Kali ini, suara rintihan yang sama, penuh kesakitan, dan sangat jelas, membuat kedua petugas kembali merasa curiga dan terkejut. Dengan rasa penasaran, kedua petugas keamanan kembali mendekati rumah Usin dengan hati-hati, berusaha agar tidak terdengar. Mereka mengintip melalui celah-celah dinding papan dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam ruangan, tampak seorang pria terikat di atas ranjang, dengan kondisi tubuhnya dipenuhi noda merah yang sangat menakutkan. Usin dan adiknya juga terlihat berada di sana, terlibat dalam situasi yang membuat pria tersebut berada dalam kondisi sekarat. Menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan ini, kedua petugas segera melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tanpa membuang waktu, polisi segera datang ke rumah Usin di malam yang sama. Kali ini, mereka tidak sekadar mengetuk pintu, melainkan langsung mendobraknya untuk memasuki rumah. Usin dan adiknya Alwi dan seorang temannya bernama Andi Ahmad, tak bisa berkutik karena polisi juga menemukan korban dari kejahatan mereka, yang sekujur tubuhnya sudah dipenuhi bercak merah. Ke depan, identitas korban yang ditemukan adalah Mas Fut, seorang pria asal Mojokerto yang bekerja sebagai pedagang emas. Saat penangkapan, Usin dengan tenang mencoba merayu polisi dengan menawarkan suap yang sangat besar, yaitu uang sebesar Rp1.500.000. Untuk konteksnya, pada tahun 1964, harga sepatu kulit asli yang mahal hanya sekitar Rp5.000. Namun,
Tawaran suap tersebut tidak berhasil menggoda polisi. Meskipun Usin dan rekan-rekannya berusaha keras untuk menghindari penangkapan, mereka tetap ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian. Untungnya kala itu polisi tidak tergoda oleh suap Usin. Fakta yang terungkap setelah penangkapan sangat mengejutkan dan mengerikan. Jika saja Usin berhasil lolos dari penangkapan, mungkin masih banyak korban yang akan jatuh. Keadaan sangat mengerikan sehingga Usin bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak korban yang telah ia habisi. Masfud, korban yang ditemukan saat penggerebekan, adalah korban terakhir dari kejahatan Usin. Dari sinilah semua fakta mulai terungkap. Nama lengkap Usin adalah Husain bin Umar Batfari, dan dia dikenal di kalangan teman-temannya sebagai Usin Bestari. Usin merupakan pria keturunan Arab yang lahir di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 1926. Ketika Usin ditanyai oleh polisi, ia mengaku tidak ingat jumlah pasti korbannya. Penggerebekan di rumahnya mengungkap banyak sisa bercak dan gumpalan merah yang terdapat di sepanjang dinding, lantai, bahkan lemari. Selain itu, polisi menemukan 3 orang yang dikubur di bawah rumah Usin, yang kemudian diidentifikasi sebagai Ramelan, Supardi, dan Suwandi. Selain ketiga orang tersebut, korban lain ditemukan dibuang di Sungai Brantas. Biasanya, Usin menggunakan mobil pick-up atau truk untuk membuang mayat-mayat tersebut, dan jika tidak ada kendaraan, korban akan dikubur secara sembarangan agar tidak terlihat. Berdasarkan pengakuan Usin, polisi kemudian melacak jejak pembuangan korban. Awalnya ditemukan 9 kuburan, namun jumlah ini terus berkembang hingga mencapai 25 korban. Ada kemungkinan bahwa masih ada korban lain yang belum ditemukan oleh polisi. Beberapa korban ternyata dimakamkan oleh penduduk setempat setelah ditemukan sebagai tubuh tanpa identitas, yang kemudian dimakamkan seadanya di bantaran sungai. Usin menjelaskan bahwa sebelum melancarkan aksinya, ia akan meminta agar ibu, saudara perempuan, istri, dan anak-anaknya pergi ke rumah sanak saudara mereka. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa bisnis yang akan dijalankannya sangat penting dan tidak boleh diganggu oleh mereka. Motif di balik tindakan kejam Usin ternyata berkisar pada targetnya, yang sebagian besar adalah pedagang pasar dan pedagang keliling. Tujuan utamanya adalah untuk mengincar harta benda korban dengan dalih menawarkan kesempatan bisnis. Usin biasanya mengundang para pedagang tersebut ke rumahnya dengan alasan untuk membicarakan bisnis sambil minum kopi. Dalam pertemuan ini, Alwi dan Andi bertugas untuk mengobrol dan membujuk mereka, sementara Usin bersembunyi di balik tirai, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ketika kesempatan itu datang, Usin akan memukul kepala korban dengan besi atau menusuknya dengan pisau, kemudian merampas semua harta benda mereka, termasuk uang yang sebenarnya mereka siapkan untuk modal bisnis. Setelah itu, Usin dan rekan-rekannya akan membawa korban ke Sungai Brantas. Kadang-kadang korban dimakamkan di sepanjang jalan menuju sungai, atau dilemparkan ke dalam aliran air. Selain pedagang lokal, Usin juga pernah melakukan kejahatan serupa terhadap orang Tionghoa dan orang Arab. Aksi teror ini dimulai pada tahun 1961 dan berlangsung hingga Usin akhirnya tertangkap pada tahun 1964. Kadang-kadang, Usin melakukan aksinya malam hari berturut-turut, tapi kadang juga dia memberi jeda yang cukup lama supaya tidak ada yang curiga. Dia mengaku sudah ketagihan karena begitu mudahnya mendapatkan uang dari cara ini. Beberapa korban yang identitasnya bisa dilacak termasuk Juli, seorang pria berumur 26 tahun yang diakini jadi korban pertama sekitar Mei 1961. Kemudian ada Jayadi, 27 tahun dari Kediri, yang menjadi korban pada Juni 1961. Selain itu, Siram dan Sarwi, keduanya berusia 32 tahun dari Jombang, juga menjadi sasaran di tahun yang sama. Sedangkan, pada tahun 1962, 1963, dan 1964, Usin tidak bisa ingat nama atau jumlah korban secara jelas. Yang mengerikan, beberapa korban bahkan dibuang di selokan atau tumpukan sampah. Contohnya adalah Yazid bin Mari yang sudah berumur 50 tahun. Karena saat itu musim hujan,
Mereka kesulitan membuang Yazid dan akhirnya membuangnya di selokan dengan pemberat supaya tenggelam. Di aksi terakhirnya, saat menghabisi Mas'ud, tampaknya Mas'ud mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres. Dia sempat melawan ketika Usin menyerangnya. Namun, melawan 3 orang sekaligus membuat perlawanan Mas'ud tidak bertahan lama. Mas'ud berteriak sekuat tenaga, dan teriakan itu terdengar oleh para tetangga, yang kemudian melapor ke petugas keamanan dan akhirnya membawa Usin ke tangan polisi. Dengan jumlah korban yang sangat banyak orang mulai mengira bahwa Usin adalah anggota PKI karena dianggap sangat kejam. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi tidak menemukan hubungan antara Usin dan PKI. Yang lebih mengejutkan, Usin tampaknya tidak merasa menyesal sama sekali atas perbuatannya. Dia bahkan sempat mengajukan gerasi kepada Presiden Soeharto, tapi permohonannya ditolak. Akhirnya, Usin dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun di penjara Kalisosok, Surabaya, Jawa Timur, sambil menunggu eksekusi hukuman mati. Bagaimana dengan adiknya, Alwi bin Umar Batfari, yang juga terlibat dalam aksi kejam tersebut? Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun tidak ada informasi tentang di mana dia dipenjara. Di penjara, Usin mengalami banyak perubahan. Ia bahkan dikenal sebagai penjahit ulung yang menyelesaikan banyak pesanan meskipun ia berada di balik jeruji besi. Dia juga pernah membantu sipir untuk menggagalkan upaya pelarian seorang narapidana. Meski melakukan banyak kebaikan di penjara, Usin tetap dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Pada 14 September 1978, Usin dibawa ke Pantai Kenjeran di Surabaya dan diikat pada tiang kayu. Sementara itu, satu regu tembak dari Komando Daerah Kepolisian Kodam 10 Jawa Timur sudah siap dengan senapan di tangan mereka. Usin ditemani seorang ustadz untuk berdoa. Permintaan terakhirnya adalah agar adiknya tetap dijaga. Ketika ditanya apakah matanya akan ditutup atau tidak, Usin menjawab dengan tenang, "Terserah Bapak." Begitulah akhir dari rentetan aksi Usin yang berlangsung hampir 4 tahun, yang merenggut nyawa sekitar 25 orang, atau mungkin lebih. Karena Usin sendiri tidak ingat berapa banyak nyawa yang telah ia ambil. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.